Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsandi Islami Hussein Abdillah, biasa dipanggil Marsa, dari kelas 10-9. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai nafkah, sedekah, hadiah, hibah, dan wakaf. Yang pertama, apa itu nafkah? Jadi, nafkah itu diambil dari lafaz infak yang memiliki arti mengeluarkan. Dalam bahasa Arab, infak tidak digunakan kecuali menunjukkan suatu hal yang menunjukkan akan suatu kebaikan. Yang kedua, ada sebab-sebab nafkah. Yang pertama, hubungan kekeluargaan, hubungan kepemilikan atau milik al-yamin. Yang ketiga, hubungan pernikahan. Berikutnya, apa itu sedekah dan hadiah? Sedekah adalah memberikan sesuatu tanpa ada tukaran karena mengharapkan pahala di akhirat. Bersedekah itu berarti memberikan sebagian harta yang kita miliki kepada pihak lain secara ikhlas dan sukarela, semata-mata mengharapkan pahala di akhirat kelak. Hadiah adalah memberikan sesuatu tanpa ada imbalannya dan dibawa ke tempat orang yang akan diberikan karena hendak memuliakannya. Hadiah dapat diberi langsung atau diantar tanpa melalui perantara kepada si penerima, karena hadiah merupakan suatu penghargaan dari pemberi kepada si penerima atas prestasi atau yang dikehendakinya sebagai sabda Rasulullah. Di sini terkait penjelasan mengenai perbedaan antara sedekah dan hadiah. Jadi sedekah itu ditunjukkan kepada orang yang membutuhkan, sedangkan hadiah ditunjukkan kepada siapa saja dan tidak melihat kaya atau miskin. Sedekah untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, memenuhi kebutuhan pokoknya, sedangkan hadiah sebagai kenang-kenangan dan penghargaan kepada orang yang dihormati. Sedekah adalah sangat dianjurkan dikeluarkan jika keadaan menghendaki, sedangkan hadiah hukumnya mubah atau boleh. Berikut saya akan menjelaskan rukun dan hikmah sedekah dan hadiah. Rukunnya yaitu pemberi, menerima, penerima, ijab dan kabul. Artinya pemberi menyatakan memberikan, penerima menyatakan suka barang atau benda yang disedekahkan atau dihadiahkan. Hikmahnya adalah dapat menolong orang yang membutuhkan dan mempererat silaturahmi di antara sesamanya. Sebagai obat dari penyakit, dapat meredam murka Allah atau menolak bencana dan menambah umur. Memperoleh pahala yang mengalir terus, akan bertambah rezekinya dari Allah, menghapuskan kesalahan, mendapat balasan yang setimpal di akhirat kelak, mendapatkan pertolongan dari Allah di akhirat kelak. Lalu, apa yang dimaksud dengan hibah? Hibah adalah memberikan harta dengan tidak ada tukarannya dan tidak ada penyebabnya. Misalnya, seseorang memberikan sesuatu, benda atau harta miliknya kepada keluarga atau orang lain tanpa ikatan apa-apa, melainkan hanya semata-mata timbul dari kehendak hatinya yang tulus sebagai tanda kasih sayang. Berikut penjelasan rukun-rukun hibah. Orang yang memberikan hibah atau wahib, orang yang memberi hibah atau mauhub lahu, barang yang dihibahkan atau mauhub, akad atau ijab kabul. Misalnya, si pemberi menyatakan saya hibahkan atau berikan kepadamu, si penerima menjawab ya saya terima. Hikmah hibah dapat membantu si penerima hibah dari berbagai kesulitan hidup, misalnya biaya pendidikan, biaya kebutuhan hidup, untuk mengakrabkan silaturahmi dan menjinakkan hati serta meneguhkan kecintaan di antara sesamanya, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari api neraka di akhirat kelak. Masuk materi yang terakhir, yaitu pengertian wakaf. Menurut bahasa berarti menahan, sedangkan menurut istilah wakaf yaitu menahan sesuatu, benda atau harta yang dapat diambil manfaatnya untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berwakaf artinya memberikan suatu benda, harta yang kekal
manfaatnya kepada suatu badan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat seperti mewakafkan sawah, kebun, tanah, bangunan, serta tapak ikan dan sebagainya. Selain itu, ada rukun dan hikmah wakaf. Rukun wakaf yaitu orang yang memberikan wakaf, orang yang menerima wakaf, barang yang diwakafkan, dan ikrar penyerahan. Hikmah wakaf untuk menghimpun dana bagi kepentingan pengembangan dan kelangsungan agama Islam di suatu daerah seperti membangun rumah, ibadah, sarana pendidikan, rumah sakit, dan sebagainya. Memberikan kesempatan pada orang Islam untuk beramal jariah yang relatif lama dimanfaatkan oleh umat Islam. Bagi orang yang memberi wakaf akan mendapatkan pahala terus-menerus meskipun ia telah meninggal dunia. Sekian, hanya itu materi yang dapat saya jelaskan dan saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.